Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Bonifacia Julita Mangu dari kelas 4C Akuntansi, NIM 19.100.295. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tugas akuntansi keuangan menengah 2, pertemuan 12 dan 13, bab 20 tentang akuntansi pensiunan dan imbalan kerja. Di sini saya mengambil contoh di buku, yaitu Jurnal dan Kertas Kerja tahun 2011. Untuk mengilustrasikannya, penggunaan kertas kerja dan bagaimana hal tersebut membantu dalam akuntansi program pensiun, maka diasumsikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2011, Sarle Company memberikan informasi berikut terkait dengan program pensiunnya untuk tahun 2011. Pertama, aset program pada tanggal 1 Januari 2011 adalah 100.000 euro. Kewajiban imbalan pasti 1 Januari 2011 adalah 100.000 euro juga. Biaya jasa tahunan adalah 9.000 euro. Tingkat diskonto adalah 12%. Iuran pendanaan adalah 8.000 euro. Imbalan yang dibayarkan kepada pensiunan selama tahun berjalan adalah 7.000 euro. Dengan menggunakan data yang disajikan di atas, kertas kerja diilustrasikan pada 20/10 yang menyajikan saldo awal dan semua jurnal pensiun yang dicatat oleh Sarle pada tahun 2011. Sarle mencatat saldo awal untuk kewajiban imbalan pasti dan aset program pensiun pada baris pertama kertas kerja dalam mencatat catatan memo. Karena kewajiban imbalan pasti dan aset program adalah sewa pada tanggal 1 Januari 2011, akun aset liabilitas pensiun memiliki saldo nol pada tanggal 1 Januari tahun 2011. Oke. Sini ada ilustrasi 20/10 kertas kerja pensiun tahun 2011. Lembar kerja pensiunan 2011. Ini ada jurnal umum terdiri dari beban pensiun tahunan, ada kas dan aset atau liabilitas pensiun. Sedangkan di catatan memo ada akun kewajiban imbalan pasti dan aset program. Itemnya terdiri dari saldo 1 Januari pada kewajiban imbalan pasti yaitu 100.000 dan aset program 100.000. Lanjutnya yaitu biaya jasa. Pada ilustrasi 20/10 mencatat komponen biaya jasa yang meningkatkan beban pensiun sebesar 9.000 euro dan meningkatkan liabilitas atau kewajiban imbalan pasti sebesar 9.000 euro. Selanjutnya untuk B yaitu beban bunga, mengakui komponen beban bunga yang meningkatkan liabilitas dan beban pensiun sebesar 12.000 euro, yaitu dapat dari saldo awal kewajiban imbalan pasti 100.000 euro dikalikan dengan tingkat diskonto yaitu 12%. Jadi hasilnya adalah 12.000 euro. Selanjutnya pendapatan bunga, mencatat komponen pendapatan bunga yang meningkatkan aset program dan mengurangi beban pensiun sebesar 12.000 euro. Ini dihitung dengan mengalihkan aset program awal dengan tingkat diskonto sebesar 12%. Akibatnya, beban atau pendapatan bunga adalah nol pada tahun 2011. Selanjutnya yaitu mencatat iuran. Mencatat iuran atau dana Sarle di atas adalah dimasukkan ke dalam dana pensiun sehingga mengurangi kas sebesar 8.000 euro dan meningkatkan aset program sebesar 8.000 euro. Selanjutnya yaitu imbalan, mencatat pembayaran imbalan yang dilakukan kepada pensiunan yang mengakibatkan penurunan aset program dan kewajiban imbalan pasti sebesar 7.000 euro.
Selanjutnya jurnal untuk tahun 2011. Beban pensiun tahunan jumlahnya adalah 9.000 euro, didapat dari 9.000 euro ditambah 12.000 euro dikurangi dengan 12.000 euro. Selanjutnya untuk kas tetap 8.000. Aset atau liabilitas pensiunnya adalah 1.000, didapat dari 9.000 euro dikurangi dengan 8.000 euro. Selanjutnya aset atau liabilitas dari catatan memo adalah 1.000 juga, didapat dari 114.000 euro, didapat dari 100.000 euro ditambah 9.000 euro ditambah 12.000 euro dikurangi 7.000 euro, dikurangi dengan setelah dapat 114.000 dikurangi dengan aset program yaitu 113.000 euro. Hasilnya saldo 31 Desember adalah 1.000 euro. Kemudian Sarle membuat jurnal formal pada tanggal 31 Desember yang mencatat beban pensiun pada tahun 2011 adalah sebagai berikut. Beban pensiunnya 9.000, pada kas 8.000, dan aset atau liabilitas pensiun adalah 1.000. Jadi hasilnya adalah balance antara debit dan kredit. Baik, sekian saja penjelasan yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam menjelaskannya. Sekian dan terima kasih.